raksasa-raksasa. Terjemahan yang betul adalah monster, saudara. Dan itu betul. Kalau rohnya tidak sama karena kawin campur anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan, maka lahir monster juga. Kalau toh sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani bahkan dalam gereja, tapi selama pacaran ngawur, saudara. Ya, saya pakai dua istilah. Kawin campur dan kawin ngawur sama-sama melahirkan monster. Kenapa kawin ngawur? Ya selama pacaran tidak kudus sama sekali. Selama pacaran sudah penuh dengan las atau hawa nafsu. Maka itu saya beri resep pada anak-anak perempuan tadi. Enggak usah berharap pada laki-laki seperti itu. Dengar ini. Saudara, semua pernikahan yang dimulai dengan seks tanpa pertobatan. Ngeri. Karena semua orang yang hubungan seks sebelum menikah, itu menimbulkan rasa tidak percaya pada pasangan. Saya mau berikan kebenaran ini. Zaman sekarang sudah lebih gila. Kalau zaman dulu masih laki-laki yang maksa, sekarang banyak perempuan juga bisa maksa. Itu hati-hati kamu. Jadi kalau pacaran itu cowoknya yang mulai dulu. Terus desak. Walaupun tetap menikah. Dengarkan ya. Walaupun tetap menikah. Saya menemukan fakta. 80% sekian. Kehamilan anak pertama. Rumah tangga itu retak. Aneh buat saya waktu itu. Seharusnya anak pertama semuanya senang dong. Tapi kenapa jadi masalah? Karena pada kandungan pertama. Pada kandungan bulan tertentu. Suami istri tidak bisa having sex lagi. Karena terlalu besar kandungan itu. Terus si istri ingat waktu masih pacaran dulu. Masih panggil cowoknya. Yang sekarang sudah jadi suaminya. Maaf. Betapa gila nafsu seksnya ini. Aku dipaksa terus untuk tidur dengan dia. Kekhawatirannya muncul. Ketika dia sadar sebagai istri. Nggak bisa melakukan tugasnya sebagai istri. Dia akan khawatir pada suaminya. Jangan-jangan dengan perempuan lain. Curiganya itu jadi besar. Setan masuk di situ. Nah si suami baik-baik. Suaminya itu hidup benar. Tapi karena dicurigai. Saudara lihat secara psikologi. Serapi-rapinya seseorang mencurigai orang lain. Lama-lama yang dicurigai rasa enggak sih? Enggak usah bilang suami istri. Teman saja curiga bisa rasa. Apalagi yang tinggal satu rumah. Maka si suami bingung. Kamu tuh kan detektif aja ngapain sih? Lama-lama ketahuan. Si suami marah betul. Jadi kamu nuduh aku seperti itu. Nah laki-laki itu dengar. Laki-laki itu makhluk yang tersombong sedunia. Saudara. Maka itu. Ketika laki-laki gak salah dituduh. Jadi kalau kamu mau nuduh aku begitu kamu gak percaya. Aku akan buat sekalian supaya kamu tahu. Ini rusaknya pernikahan. Begitu pula sebaliknya. Kalau zaman sekarang begitu banyak cewek yang berani nawarkan tubuhnya pada cowoknya. Lah cowok mana kasih tubuh gak mau. Cowok itu makhluk yang paling rakus juga sedunia. Ingat itu baik-baik. Jadi hubungan seks tetap menikah. Tapi kalau mereka jadi suami istri. Suami kehilangan kepercayaan pada istrinya. Karena apa? Dia mikir dulu belum kawin aja dia semurah itu. Kalau aku nggak ada. Terus dia ngapain? Ngerti hukum ini? Dan ini banyak terjadi dalam rumah tangga. Termasuk rumah tangga Kristen juga. Penyebabnya simple. Ketika pacaran sudah having sex. Dan terjadi ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Maka itu mengapa kejadian 1:28 tegas. Harus diberkati dulu baru ada seks. Catat ini baik-baik. Karena Tuhan ingin melahirkan keturunan ilahi, godly offspring. Jaga anak-anakku dalam kekudusan hidupmu. Jaga. Supayalah engkau memberikan anak-anak hebat. Tulis saja. Keluaran 2 ayat 1. Itu lahirnya Musa. Bagaimana Musa anak ketiga bisa jadi hebat? Keluaran Exodus pasal 2 ayat 1. Ditulis ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Itu keluarga imam. Menikah dengan seorang perempuan dari keluarga Lewi. Maka lahirlah anak yang namanya Musa. Jadi harus satu roh.
Tidak boleh tidak seimbang. Jadi apapun alasannya, kalau saudara tertarik pada seseorang yang bukan anak Tuhan, yang tidak penuh Roh Kudus, langsung putuskan itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, urusan Tuhan nanti dia bertobatnya kapan. Tapi engkau jangan nginjili pakai pacaran, awas dalam nama Yesus. Tidak ada hukumnya. Sekarang kita lihat bagaimana Papa mempunyai keturunan yang benar. Ingat 30 tahun akan datang. Siapa yang akan memimpin? Tergantung orang pada tahun ini. Yeremia 1 ayat 5. Saya kagum dengan ayat ini. Mari kita melihat. Ada 3 phases. 3 fase. Dalam hidup orang percaya. Jadi apa anak-anak itu? Yeremia 1 ayat yang kelima. Mengagumkan sekali hukum ini. Begitu berbahagialah kalian anak-anakku. Kalau kalian sebelum menikah mendengar kebenaran ini. Dan sampaikan orang-orang tua kepada anak-anak kita yang lain tidak adil. Dengarkan ini. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini yang mengagetkan. Semuanya tensesnya past perfect tense. Semuanya tensesnya sudah pas. Aku telah bagaimana? Ayo baca. Aku telah bagaimana? Mengenal engkau. Satu persatu kita pelajari. Saudara, kalau seorang anak belum dibentuk dalam rahim ibunya. Pertanyaannya, berarti papa mamanya sudah kawin atau belum? Belum. Ini yang mengherankan saya. Saya berkata, papa bagaimana mungkin? Papa mamanya belum kawin, anaknya sudah kau kenal lebih dulu. Dari mana munculnya ini anak? Papa mamanya belum kawin kok. Inilah Papa di surga. Jadi sebelum kalian menikah, maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku yang mengajarkan kebenaran ini. Saudara. Jadi sebelum kalian menikah dan Tuhan, maka itu ada buku bagus, saya lupa siapa pengarangnya. The best matchmaker itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Karena dia yang tahu tepat ini jodohnya siapa dan itu jodohnya siapa. Dia tahu tepat. Tuhan yang ngatur semuanya. Mengapa? Karena dia ingin punya anak bersama kita. Katakan amin. Jadi sebelum saudara menikah, anak-anakmu sudah dikenal di surga lebih dulu. Mengagumkan sekali. Maka itu jangan ada seks sebelum diberkati. No sex before marriage. Harus dinikahkan dulu. Supaya lahir anak-anak kudus. Fase kedua. Ini fase pertama. Papa mama belum menikah. Anak-anaknya sudah ada di surga. Lalu kan Tuhan titipkan. Inilah godly offspring itu. Fase kedua. Papa mama sudah menikah. Dan mama sudah hamil. Sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi sudah hamil. Lagi sekali past perfect tense. Tensesnya. Aku telah bagaimana? Sanctify you. Menguduskan engkau. Saudara bayangkan kalau semua pernikahanmu nanti. Melahirkan anak-anak yang sudah dikenal oleh Papa di surga sebelum kau menikah. Dan ketika istrimu hamil. Anak-anak dalam kandungan itu sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Percayalah, maka anak-anak itu ada anak yang hebat yang gak akan bikin susah orang tua. Katakan amin. Sejak dalam kandungan dikuduskan. Itu luar biasa. Mengapa sekarang dunia diisi oleh anak-anak bermasalah? Jawabannya karena papa mamanya kawinnya kayak babi dan kayak anjing. Dah itu saja penyebabnya. Baru ketemu 2 jam besok kawin. Kan babi betul. Kucing aja perlu bertengkar dulu waktu mau kawin. Nah ini saya sering pakai istilah begitu. Pernah lihat kalau kucing mau kawin ributnya luar biasa. Loh betul nggak pernah lihat? Sampai kita jengkel. Malam-malam mereka 2 ribut. Itu kucing kawin. Mereka aja ribut duluan. Mengapa kamu kawin nggak mau ribut duluan? Artinya kenal dulu.